about the cabin and prepare for stasis. In my defense, it's the Chinese who drove this launch time. All systems are currently nominal. Orbit achieved. Beginning orbital survey to locate signal source. Roger that. Hey yo, guys, selamat datang kembali di channel Opado Movies, sebuah alur cerita film dan informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Magellan yang dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan kisah seorang astronot yang melakukan penjelajahan angkasa sampai ke ujung tata surya demi membuktikan apakah ada kehidupan lain di alam semesta yang sangat luas ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Jackie Crow. Sejak zaman dahulu, manusia selalu bertanya, apakah ada kehidupan di luar bumi? Sejauh ini, manusia mengetahui fakta bahwa di alam semesta yang sangat luas ini terdapat miliaran bintang, lubang hitam, dan beberapa planet yang memiliki potensi terjadinya kehidupan. Namun, manusia tidak pernah bisa membuktikan adanya tanda-tanda kehidupan selain di planet bumi. Hingga suatu hari, SATI atau organisasi yang mencari keberadaan kehidupan di luar angkasa mendeteksi anomali sinyal yang terpancar dari objek di dalam tata surya. Mereka melaporkan temuan itu kepada Baker, seorang project director NASA. Baker kemudian memanggil seorang astronot senior bernama Nelson untuk mendengarkannya. Awalnya, sinyal yang diterima hanya berasal dari satu tempat, namun muncul lagi sinyal kedua dan ketiga dari tempat yang berbeda. Sinyal pertama berasal dari bulan Saturnus, yaitu Titan. Yang kedua dari bulan Neptunus, yaitu Triton. Dan yang Eris bisa juga dikatakan sebagai planet ke-10 setelah Pluto. Namun ukurannya yang kecil membuatnya masuk ke dalam golongan planet kerdil. Selain itu, jaraknya sangatlah jauh dan kurang lebih bisa mencapai 2-3 kali jarak matahari ke Pluto. Ketika sinyal-sinyal itu digabung, sinyal tersebut terdengar seperti sebuah nada memiliki pola dan berulang. Atau dalam teori musik disebut kunci nada, yang umumnya memiliki 3 not yang dimainkan bersamaan. Picked up the third signal, I realized that sound, Captain Nelson. The signals are artificial. Mereka berpendapat sinyal tersebut bukan sekedar anomali alam, melainkan buatan dan seakan sengaja ditransmisikan ke bumi. Yang artinya, ada kemungkinan suatu kehidupan cerdas di luar sana mencoba berkomunikasi dengan manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa ketiga sinyal tersebut dikirim dari 3 lokasi yang berjauhan? Karena itulah, mereka mengundang Nelson ke tempat ini. Misi utama mereka adalah mengirim astronot terbang menuju 3 lokasi tersebut untuk mencari sumber sinyal. Bukan sembarang astronot, melainkan astronot dengan kemampuan spesifik dan kompeten untuk menjalankan misi ini. Dan orang itu adalah Nelson. Dia akan menjadi manusia pertama yang menjalankan misi berawak menuju Saturnus, Neptunus, dan Eris. NASA saat ini sedang membangun pesawat angkasa Magellan dan akan siap dalam waktu 2,5 tahun ke depan. Waktu ideal untuk memulai perjalanan ini sebenarnya butuh waktu 10 tahun. Namun, Badan Antariksa China juga sedang mengerjakan proyek luar angkasa mencari sinyal tersebut. Bisa dibilang, mereka seakan sedang berlomba. Hal tersebut sebenarnya bukan tanpa alasan. Jika sumber sinyal itu adalah teknologi berbahaya, maka sudah pasti akan menimbulkan isu keamanan dunia. Untuk mendukung perjalanan, pemerintah menggelontorkan dana miliaran dolar guna menyempurnakan teknologi stasis pada manusia. Atau kalau di film lain disebut dengan teknologi hibernasi, sehingga Nelson bisa tidur panjang selama perjalanan. Lalu Nelson bertanya, kenapa mereka tidak mengirim satelit peneliti yang dilengkapi artificial intelligence? Baker menjelaskan bahwa temuan ini lebih penting dari perjalanan itu sendiri. Mereka membutuhkan manusia yang bisa mengambil keputusan secara real time. Nelson akan menjadi duta bumi, seorang ilmuwan investigator serta mewakili miliaran manusia bumi untuk melakukan kontak pertama dengan kecerdasan asing. Misi tersebut akan berlangsung selama 10 tahun. Dengan teknologi hibernasi, dia akan tidur selama perjalanan. Dan selama misi, istrinya akan turut melakukan pemantauan. You just signed away 10 years of your life. Keputusan Nelson menerima misi tentu saja menjadi masalah bagi istrinya.
Awalnya, Abigail sangat senang saat mendengar Nelson mendengar misi luar angkasa. Tapi ia tidak mengira misi itu berdurasi 10 tahun lamanya. Nelson berkata, perjalanan ini sebenarnya sudah menjadi resiko seseorang saat menjadi astronot. Suka atau tidak suka, Abigail harus menerima keputusannya. Lagi pula, sepanjang misi, Abby akan ikut mengawasinya di pusat kontrol. Nelson berjanji akan selalu mengirim pesan padanya, dan 10 tahun kemudian dia sudah ada di rumah. Prepare for stasis. In my defense, it's the Chinese who drove this. 2,5 tahun kemudian, Nelson terbang menuju kapal angkasa Magellan yang saat ini berada di orbit bumi. NASA juga menanamkan sistem komputer cerdas yang disebut Ferdinand untuk membantu Nelson selama menjalankan misi. Setelah semua persiapan selesai, Nelson masuk mode stasis dan akan tidur panjang selama perjalanan. 18 bulan kemudian, Magellan sampai ke Saturnus. Ferdinand membangunkan Nelson dari mode stasis. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan medis, Nelson diberitahu kalau dia mendapat 200 pesan dari bumi. Di antara pesan-pesan tersebut, ada pesan video dari Abby. Abby berkata kalau dia mulai kesepian dan merindukannya. Untuk mengisi waktu, Nelson bermain catur dengan Ferdinand sambil menunggu pesan dari NASA dan perjalanan Magellan menuju Titan. Di sisi lain, Nelson juga mendapat informasi bahwa China menunda keberangkatan selama 1 tahun setelah Magellan, jadi mereka tidak perlu khawatir harus berlomba siapa cepat dia dapat dengan astronot China. Hanya saja, mereka langsung menuju Neptunus dan akan melewati Titan untuk mempersingkat waktu. Ferdinand kemudian meminta Nelson memakai baju pelindungnya. Mereka sebentar lagi akan memasuki orbit Titan. Sebelum mendarat, Ferdinand menginformasikan bahwa permukaan Titan tertutup es dan danau metana. Jadi dia harus berhati-hati agar tidak salah mendarat. However, the land is close enough to the lake here. Commander Nelson. Sesaat kemudian, Nelson menerima pesan video dari Becker. Dia memberi selamat, akhirnya Nelson sampai ke Titan. Becker juga mengabarkan kalau kondisi istrinya sedikit sulit diajak berbicara. Dia mengirim sebuah pesan, tapi akan ia sampaikan nanti sekembalinya dari Titan. Setelah persiapan selesai, Nelson akan mendarat ke Titan menggunakan pesawat pendarat X-57. Tapi sebelum itu, Ferdinand menyampaikan, setelah pendarat terlepas, dia akan dibantu sistem AI terpisah yang bernama Neil. Neil adalah sistem AI yang diprogram oleh Abby, istrinya. Jadi Nelson gak heran gaya bicara Neil mirip dengannya. Setelah berhasil mendarat, Nelson mengeluarkan alat pelacak sinyal. Alat itu menunjukkan bahwa sumber sinyal ada di tengah danau metana. Untungnya, danau itu dangkal, jadi cukup mudah untuk menjangkaunya. Ketika sampai di lokasi sumber sinyal, Nelson menemukan objek bulat berwarna hitam seukuran bola tenis. Tak lama kemudian, Neil meminta Nelson segera kembali ke pendarat. Dia mendeteksi badai metana raksasa menuju arahnya. Karena badai tersebut, Neil meminta Nelson menunggu demi keselamatan. Sambil menunggu, Nelson meminta Neil memindai bola hitam yang dia temukan. Namun Neil tidak mendeteksi informasi apapun selain sinyal radio. Lalu meminta Nelson mengembalikan benda itu ke dalam kotak penyimpanan dan jangan menyentuhnya. Akan tetapi, Nelson malah menjadi penasaran. Ia mengambil benda itu lalu menyentuh dengan jarinya. I must advise you not to. Seketika, bola hitam itu menyala. Tiba-tiba sesuatu merasuki pikiran Nelson, seolah benda itu ingin menunjukkan sesuatu. Setelah badai usai, Nelson meninggalkan Titan kembali ke Magellan. Nelson kemudian membuat video laporan bahwa pemancar pertama berhasil dia temukan di Titan. Benda misterius tersebut ternyata sangatlah kecil, tapi bisa memancarkan sinyal yang jaraknya jutaan kilometer. Masih belum diketahui materi penyusun benda tersebut, dan Nelson akan terus menelitinya. Nelson juga mengirim pesan kepada Abby bahwa misi pertamanya berhasil dengan baik. Dia berharap perjalanan ini segera berakhir, lalu pulang ke bumi. Selang beberapa saat kemudian, Nelson mendapat balasan pesan dari Becker. Becker senang dengan temuan tersebut, namun ia mengingatkan bahwa Nelson tetap wajib mematuhi protokol misi, yaitu jangan bertindak sembarangan dengan menyentuh benda tersebut ataupun mengotorinya.
Nelson kemudian membuat pesan lanjutan bahwa secara tidak sengaja dia menyentuh bola itu dengan tangannya. Menariknya, bola itu bereaksi dengan sentuhannya dalam nada dan cahaya. Nelson meminta izin pada Becker. Jika diperbolehkan, dia akan melakukan eksperimen ulang dengan menyentuh bola itu kembali. Sambil menunggu jawaban dari Becker, Nelson membaca hasil analisa Ferdinand terhadap sampel yang diambil dari Titan, bahwa sampel itu ternyata mengandung asam amino. Hal ini berarti 2 langkah lagi, Titan menjadi tempat yang memungkinkan munculnya kehidupan. Tak lama kemudian, Abby mengirim pesan video. Dia mengabarkan bahwa terjadi kesalahpahaman pada orang-orang di pusat kontrol. Seseorang memberitakan bahwa dirinya meretas jaringan misi untuk kepentingan pribadi yang sebenarnya dilakukan peretas China. Karena kejadian tersebut, Stewart marah pada Becker, lalu membatasi komunikasi setiap orang kepada Nelson. Misi ini baru berjalan 18 bulan, tapi Abby seakan merasa sudah kehilangan Nelson selama bertahun-tahun. Nelson kemudian meminta Abby bertahan. Saat ini dia dalam perjalanan menuju Neptunus, dan selama perjalanan dia akan masuk ke dalam mode stasis. 32 bulan sejak meninggalkan bumi, Magellan sampai planet Neptunus. Ferdinand membangunkan Nelson. Dia mengabarkan bahwa satelit peneliti yang dikirim ke Neptunus mengalami kegagalan. There is something else, sir. What's that? Yang artinya, Nelson harus melakukan survei orbital sendiri pada Triton sebelum memutuskan turun ke sana mencari sumber sinyal. Selain itu, terdengar rumor astronot China sudah sampai ke Triton 7 hari sebelumnya, namun tidak ada kabar resmi yang dipublikasikan. Ketika Nelson tidur dalam mode stasis, Ferdinand mendeteksi anomali denyutan pada bola hitam, dan denyutan itu selaras dengan aktivitas otaknya saat bermimpi. Seakan terjadi koneksi antara pikirannya dengan bola hitam tersebut. Padahal ketika seseorang dalam mode stasis atau hibernasi, seharusnya tidak ada mimpi yang terjadi, seolah Nelson hanya tidur biasa. Sir, is everything all right? Becker says public reaction to the findings is ecstatic, yada yada. Nelson kemudian membuka pesan video Becker yang menginformasikan bahwa mereka mendeteksi anomali baru pada sinyal yang diterima di bumi. Sinyal tersebut tampak seperti kode biner. Mereka tidak bisa memastikannya karena variasi sinyal tersebut hanya berlangsung sekian detik, lalu kembali ke sinyal sebelumnya. Cost for cargo resupply at this distance is prohibitive. Seakan tidak peduli dengan protokol misi, Nelson mengambil bola hitam itu kemudian menyentuhnya. Meski Ferdinand melarangnya, Nelson beralasan saat ini dia dalam misi penting dan satu-satunya cara meneliti benda tersebut hanya menyentuh seperti sebelumnya. Lagi-lagi, setelah Nelson menyentuh bola hitam itu, dia seakan mendapat berbagai macam penglihatan seperti yang ada di dalam mimpinya, yaitu istrinya, samudra luas, dan jutaan bintang di luar angkasa. Setelah sampai Triton, Becker mengirim pesan video. Ia memberitahu bahwa 3 astronot China mengalami kecelakaan. Mereka mengalami kegagalan mekanis saat berada di orbit Triton. Becker berharap Nelson selamat ketika mendarat di sana. Setelah mendarat di Triton, sumber sinyal berada di bawah tebing bebatuan. Masalahnya, Nelson berada di atas tebing dan jarak ke bawah sekitar 200 meter. Untungnya, gravitasi Triton kurang dari 8% gravitasi bumi, yang memudahkannya turun ke bawah. Dan setelah sampai ke sumber sinyal, Nelson menemukan sebuah bola hitam yang sama seperti sebelumnya. Untuk sesaat, Nelson memandangi benda tersebut, sampai Neil mengingatkannya kalau dia harus segera kembali ke Magellan untuk melanjutkan perjalanan ke Eris. Sampai Magellan, Nelson membuat sebuah laporan video bahwa dia sudah menemukan sumber sinyal kedua, yaitu bola hitam yang sama persis dengan yang ia temukan di Titan. Nelson kemudian membuka pesan video Abby. Abby berkata, 50 bulan telah berlalu, misi baru berjalan setengah waktu, tapi Abby merasa kalau Nelson tidak akan pernah kembali. Berulang kali, ia bermimpi Nelson terbang jauh melintasi bintang-bintang, apalagi setelah ia mendengar apa yang terjadi pada astronot China. Ia juga memberi selamat bahwa bola hitam yang ia temukan adalah sesuatu yang luar biasa, sebuah teknologi yang belum pernah dimiliki manusia. Namun bayang-bayang benda itu selalu menghantui dirinya. Apa yang Abby harapkan hanya waktu cepat berlalu dan bertemu kembali dengannya. Sesaat kemudian, Ferdinand selesai melakukan analisis terhadap sampel yang diambil dari Triton. Tidak terdapat unsur yang mendukung terjadinya kehidupan di tempat ini. Namun Ferdinand mendeteksi gerakan tidak biasa di bawah permukaan es Triton. Seakan ada benda hidup dan berenang di dalamnya.
Tapi mungkin saja gerakan-gerakan itu disebabkan distorsi di bawah permukaan es atau gumpalan senyawa yang rusak oleh geyser di bawah laut. Gak lama kemudian, Stewart juga mengirim sebuah pesan video. Ia senang akan temuan pemancar tersebut di Titan dan Triton. Tapi ia juga menyayangkan Nelson berani melanggar protokol dengan menyentuh benda tersebut. Stewart meminta Nelson berhati-hati dengan perbuatannya, yang bisa saja memicu reaksi tak terduga dari benda misterius tersebut. Demi keamanan, Stewart akan membatasi pesan langsung yang dikirim Baker dan istrinya. Hal ini demi kelancaran misi. Namun Nelson gak peduli dengan perkataannya. Lagi pula posisinya saat ini jutaan kilometer dari bumi. Jadi gak ada yang perlu ia khawatirkan. Lalu Nelson menyentuh kedua bola hitam tersebut. Awalnya tidak terjadi apapun. Namun dalam mode stasisnya, Nelson kembali memimpikan lautan, bintang-bintang di angkasa, dan pepohonan. Fighting for significance. Hari ke-2079 misi, Nelson sampai tujuan terakhir, yaitu planet kerdil Eris. Eris memiliki jarak 2 hingga 3 kali jarak matahari ke Pluto, yang membuat planet itu sangat gelap dan dingin. Setelah mendarat, Nelson menemukan sumber sinyal berada di balik celah bebatuan, dan akhirnya Nelson berhasil menemukan bola hitam ketiga. Hal ini berarti ketiga misi utama Magellan berjalan dengan lancar. Nelson kemudian bergegas kembali ke kapal angkasa Magellan. Namun saat akan masuk, terjadi malfunction docking ruang airlock yang disebabkan NASA mengirim update program terbaru untuk sistem Ferdinand. Karena kelebihan memori, sistemnya crash. Bahkan Ferdinand berbicara menggunakan bahasa asing. Nelson meminta Ferdinand mengosongkan memori dan menolak update program tersebut. Dan setelah itu, Ferdinand berangsur normal kembali. Namun karena sistemnya hanya pulih sekitar 65% saja, Nelson terpaksa melakukan prosedur manual untuk membuka pintu Palka. Kekacauan tersebut mungkin disebabkan pusat kontrol ingin mengambil kendali penuh Magellan, memastikan bahwa setelah misi selesai, Magellan pulang ke bumi sesuai prosedur. Nelson kemudian meminta Ferdinand menguji sampel yang ia ambil dari Eris, yang ternyata sampel tersebut bersifat biologis dan mengandung DNA. Deoxyribose is present. Commander Nelson, the sample is biological in nature and appears to contain DNA. Yes! Temuan tersebut tentu saja membuat Nelson kegirangan. Akhirnya ia mendapat jawaban bahwa mereka tidak sendirian di alam semesta yang sangat luas ini. Nelson segera membuat laporan tentang hasil uji analisa tersebut. Sampel biologis yang mengandung DNA di Eris adalah hal terbaik sepanjang perjalanan ini. Selain itu, untuk mencegah NASA mengambil alih Magellan, Nelson membuat protokol baru pada sistem. Dan untuk sementara, Magellan ada di bawah kendalinya secara penuh. Setelah 4 jam menunggu, pusat kontrol belum juga membalas pesannya. Sejak pendaratannya di Eris, Nelson mulai bertanya, sebenarnya apa tujuan bola-bola hitam itu mengirimkan sinyal ke bumi? Dan apa alasan mereka menginginkan Nelson sampai ke tempat ini? Nelson kemudian menyandingkan ketiga bola hitam itu lalu menyentuhnya secara bergantian, lalu bersamaan. Dan setelahnya, Nelson lagi-lagi diperlihatkan pemandangan samudera luas dan pepohonan yang kemungkinan bukan di planet bumi. Tiba-tiba terjadi ledakan transmisi radio yang dikirim bersamaan melalui sistem komunikasi Magellan. Ledakan transmisi tersebut ternyata berasal dari bola hitam. Ferdinand mendeteksi ada jutaan transmisi. Pada skala ini, sistem komputernya tidak mampu mencatat atau menerjemahkan semuanya. Namun pada 1000 transmisi pertama, Ferdinand mendeteksi sinyal-sinyal tersebut sengaja dikirimkan dan berasal dari beberapa lokasi yang berbeda, dari galaksi yang tidak diketahui, kemudian diteruskan melalui bola tersebut. Terdapat sandi atau kode dari sinyal radio yang membuatnya bisa memperkirakan jarak dan dari mana sinyal-sinyal tersebut berasal. Luar biasanya, meski dikirim dari jarak yang sangat jauh, pesan-pesan tersebut dikirim dan diterima secara real time dan masih ditransmisikan hingga detik saat ini. Namun anehnya, ada sebagian dari pesan itu dikirim dari masa lalu dan bercampur dengan pesan yang dikirim secara real time. Selama ini kecepatan transmisi cahaya dianggap paling cepat ketika seseorang mengirim sebuah pesan yang jaraknya jutaan kilometer. Pesan itu sampai tujuan bergantung pada teknologi yang digunakan. Seperti halnya pesan yang ia terima dari pusat kontrol, pasti ada jeda waktu sebelum mereka saling menerima pesan. Namun benda yang ia temukan adalah artifak alien, sebuah teknologi yang melebihi batas pengetahuan manusia. Bahkan mungkin hukum fisika.
Bukan tidak mungkin teknologi asing tersebut bisa menembus waktu itu sendiri, sehingga tidak ada batas ruang dan waktu ketika mereka berkomunikasi. Apapun yang terjadi saat ini adalah bukti bahwa manusia memang tidak sendirian di alam semesta yang sangat luas ini. Setelah dianalisa lebih lanjut, pesan dari transmisi tersebut ternyata dikomunikasikan menggunakan kode DNA. Butuh setidaknya 6 tahun bagi Ferdinand untuk menerjemahkan semua pesan itu ke dalam bahasa manusia. Sesaat kemudian, semua transmisi itu berhenti. Lalu Ferdinand mendeteksi sinyal baru dari suatu tempat yang letaknya sedikit lebih jauh di luar tata surya. Sinyal tersebut berasal dari awan Oort dan berjarak kurang lebih sepertiga tahun cahaya dari bumi. Setidaknya butuh waktu selama 38 tahun untuk sampai ke sana. Tapi dengan catatan, kapal angkasa Magellan berfungsi secara keseluruhan. Awan Oort pertama kali ditemukan sekitar tahun 1950 oleh astronom Belanda bernama Jan Oort. Semua berawal dari rasa penasarannya terhadap asal-usul sebuah komet. Beliau melakukan serangkaian perhitungan dengan menggunakan beberapa data orbit komet yang sudah diketahui. Awan Oort adalah sebuah awan berbentuk bola yang sangat besar, serta menyelubungi tata surya, seperti cangkang bulat raksasa. Awan tersebut terdiri dari bebatuan yang membeku, serta bermacam-macam materi yang berasal dari masa lalu alam semesta. Apabila terjadi gangguan, seperti pengaruh dari bintang atau benda lain di dekatnya, batu itu akan terlempar, lalu menjadi komet. Jika komet tersebut terkena gravitasi matahari, maka komet-komet itu akan mengunjungi tata surya dan bukan tidak mungkin mengotor jalur orbit suatu planet atau bahkan melewati bumi. Meskipun Nelson sudah mengetahui bahwa mereka tidak sendirian, sampai detik ini ia belum mendapat jawaban apapun. Akan siapa mereka? Seperti apa? Dan apakah mungkin manusia bumi dan mereka akan saling berkomunikasi? Keputusan akhir. Nelson kemudian berpikir, pasti ada alasan di balik sinyal-sinyal yang ditransmisikan melalui bola hitam itu ke bumi. Ada kemungkinan bola hitam tersebut hanyalah sebuah pemancar atau alat yang digunakan untuk melakukan kontak pertama. Nah, kalau menurut analisa Mimin, mungkin mereka memang sengaja meletakkan ketiga benda itu di 3 tempat yang berbeda untuk sekedar menguji manusia. Apakah manusia bumi mampu melakukan perjalanan hingga sejauh ini? Setelah berhasil melakukan perjalanan yang mustahil serta mendapatkan bola hitam tersebut, perlahan-lahan mereka mulai memberi petunjuk. Seperti memberi Nelson penglihatan akan samudra dan tempat yang dipenuhi pepohonan layaknya di bumi. Mereka menganggap manusia mampu melakukan perjalanan yang sangat jauh. Karena itulah mereka menunjukkan lokasi sinyal yang mungkin saja adalah tempat terakhir untuk mencari sebuah jawaban. 5 tahun sudah Nelson menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Dan kini saat yang tepat baginya untuk pulang ke bumi. Namun dengan temuan yang sangat luar biasa ini, sangat disayangkan jika dilewatkan begitu saja. Kesempatan ini tidak akan ia dapatkan lagi di masa depan, karena mungkin Stewart akan menghukumnya karena melakukan banyak pelanggaran terhadap protokol misi. Nelson akhirnya memutuskan akan melanjutkan perjalanan menuju awan Oort untuk menemukan sebuah jawaban. Pesan terakhirnya kepada Abby adalah sebuah permintaan maaf, bahwa dia belum bisa menepati janjinya untuk pulang ke bumi. Perjalanan ini sudah menjadi takdirnya. Nelson memberi kebebasan kepada Abby untuk melanjutkan hidup tanpa dirinya. Mungkin suatu hari nanti, jika ada keajaiban mereka akan bertemu kembali di suatu tempat. Setelah mengirim pesan untuk Abby, Nelson mengirim laporan terakhirnya kepada NASA, lalu meminta Ferdinand membawanya secepat mungkin menuju sinyal yang berasal dari awan Oort. Gak lama kemudian, Baker membalas pesannya. Dia meminta Nelson pulang ke bumi. Nelson hanya mendengar pesan tersebut, lalu mempersiapkan diri masuk mode stasis. Dan akhirnya, film pun selesai. You won't survive. Your mission is complete. Film ini mungkin memang bukan yang terbaik, tapi cukup mewakili imajinasi kita tentang perjalanan luar angkasa. Seperti narasi yang tertulis di awal film, bahwa pertanyaan manusia akan kehidupan cerdas selain di bumi, banyak diimajinasikan dalam film fiksi ilmiah. Dan film ini adalah salah satunya. Objek hitam yang diduga sebagai transmitter atau alat pemancar tersebut mungkin memang sengaja diletakkan di 3 tempat yang berbeda untuk menguji kemampuan manusia. Jika terbukti mampu, maka mereka akan menunjukkan lokasi yang sebenarnya kemana manusia harus pergi. Bukan tidak mungkin Nelson nantinya akan sampai ke lokasi tujuan, mengingat Magellan memiliki teknologi yang memungkinkan manusia tidur panjang lalu bangun saat dibutuhkan. Jadi tidak ada masalah dengan umur. Usia Nelson akan tetap sama seperti ketika dirinya bangun. Harapan Mimin sih sampai di lokasi tujuan, Nelson berkenalan dengan mereka lalu berbondong-bondong berkunjung ke bumi.
Namun, jika apa yang dikatakan Ferdinand benar, bahwa ada jutaan transmisi yang dikirimkan secara bersamaan, sudah pasti alam semesta ini sebenarnya penuh dengan kehidupan, namun terhalang jarak dan teknologi. Mungkin suatu saat nanti, manusia bisa menemukan jawaban apakah di luar bumi ada kehidupan lain. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Itulah alur film Megalin. Terima kasih sudah menonton Ovazo Movie. Jaga sehat selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video.